Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kembali kita malam hari ini boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk menaikkan setiap doa kita. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ruang kudusnya Tuhan. Bila kita mau bawa kehidupan kita untuk kita boleh menyadari bahwa hanya bersama Tuhan, hanya bersama Roh Kudusnya kita boleh melakukan perkara besar. Hanya bersama kuasa Roh Kudusnya kita boleh melakukan perkara-perkara yang mustahil. Mari malam hari ini kita membawa hati kita mau rekomitmen kembali di hadapan Tuhan untuk membawa hidup kita semakin sungguh-sungguh di dalam Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau serahkan sepenuhnya untuk Engkau. Jesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Ku masuk
kekudusan-Mu memenuhi kami, kekudusan-Mu memenuhi kami. Haleluya. Hiala ralama shidiri ala ralama ya ralama. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari nyanyikan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Biar ada pujian penyembahan terjadi di tempat ini Tuhan. Biar ada hati-hati yang selalu menyembah Engkau Tuhan. Ada satu pribadi-pribadi yang terus menyembah Engkau Tuhan. Jesus, bangkitkan penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Mari bangkitkan penyembah-penyembah-Mu Yesus. Mari bangkitkan penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari bangkitkan Tuhan, ku sembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari bangkitkan Tuhan, ku bangkitkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Satu generasi yang boleh menyembah Engkau. Bangkitkan Tuhan setiap pelayan-pelayan yang menyembah Engkau. Bangkitkan satu pribadi-pribadi yang suka menyembah Engkau Tuhan. Mari kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah tetap putih pakaian kami dan tetap ada minyak di atas kepala kami Tuhan. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau menghormati Engkau Yesus yang sudah melayakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, tetapkan hati kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen Tuhan, untuk terus boleh melayani Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Mari Bapa, kuatkan hati kami, kuatkan terus iman kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah, tutup bungkus setiap hati kami, fokuskan hati kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
puasa 10 hari gitu, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita untuk malam ini saya akan bawakan di dalam Markus 4 ayat 23 dan 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus 4 ayat 23 dan 25. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesuatu yang didengar adalah berarti sesuatu yang audio, sifatnya audio. Ayat ke-24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah bagi kepadamu. Ayat yang ke-25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada kita tentang hukum penerimaan dan pentingnya firman, pentingnya nilai, pentingnya kultur budaya yang berasal dari Tuhan sendiri. Setelah Tuhan Yesus bercerita tentang mengajar tentang melalui perumpamaan, dan tiba-tiba Yesus berkata untuk barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Camkanlah apa yang didengar. Di sini dikatakan camkanlah, take it. Dalam bahasa Inggris dikatakan take it. Perhatikan, hati-hati, awas. Ada sebuah warning di dalamnya. Kalau kita tidak memperhatikan atau tidak mencamkan, tidak memperhatikan apa yang keluar dari firman Tuhan, maka kita akan terlewati atau kita tidak akan menerima sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena takaran atau porsi yang kita berikan untuk mendengarkan firman Tuhan, takaran itu juga yang akan diberikan kepada kita, bahkan ditambahkan lagi. Karena kemampuan kita menyerap sesuatu, menerima sesuatu, itu akan menentukan hasil yang berbeda. Kalau beberapa tahun yang lalu kita masih menggunakan TV yang jadul ya, saudara-saudara, kita biasanya pakai antena. Biasanya antena itu antena yang TV-nya yang masih jadul, antenanya tuh biasanya suka dipasang di luar itu. Biasa kita kalau dulu tuh lagi nonton TV tiba-tiba terganggu, saluran kita terganggu, kresek-kresek segala macem. Kita berpikir mungkin ada yang rusak, ada yang salah dengan TV kita, tapi setelah kita tahu ternyata memang antenanya kita aja, receivernya kita aja yang memang kurang bagus. Sekitar tahun 80-an muncul suatu receiver yang lebih canggih lagi yang dikenal yang namanya parabola. Begitu banyak di setiap rumah-rumah menggunakan parabola sehingga bisa menerima banyak siaran dengan sangat bagus, dengan sangat jernih, bahkan bisa menerima siaran dari luaran. Bahkan di zaman-zaman sekarang, zaman modern ini semakin lebih canggih lagi receivernya. Kita tahu di setiap rumah kadang udah mempunyai yang kotak kecil warna hitam itu, sehingga kita bisa menerima begitu banyak vision dari luar, begitu banyak kita bisa terima info dari luar. Dan saya percaya receiver semakin kita receive, semakin kita menerima dengan baik, semakin receiver kita baik, maka akan menentukan hasil yang berbeda. Karena apa, saudara-saudara? Kemampuan kita untuk menyerap sesuatu, kemampuan kita untuk menerima sesuatu akan menentukan perjalanan hidup kita ke depannya. Saya merasa di dalam kehidupan kita saat-saat ini, yang menjadi musuh orang Kristen itu bukannya seni, bukannya musik, bukannya art. Saya percaya itu semua harusnya kita bisa menguasai itu, tetapi yang menjadi musuh orang Kristen nomor satu saat ini adalah kebiasaan, familiarity. Kita bisa berkata, aku sudah biasa mendengar firman ini, aku udah biasa pergi ke gereja, aku udah biasa melayani, itu semua udah biasa. Sehingga semakin lama porsi yang kita berikan itu untuk itu semua semakin kecil. Sehingga porsi kita untuk memberikan sesuatu kepada yang apa akan kita kerjakan itu semakin kecil, karena kita sudah mulai terbiasa. Dan saya percaya di tempat ini saya berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat muda, punya terus gairah muda, tidak pernah merasa familiarity, tidak pernah menjadikan sebuah yang kita lakukan itu rutinitas, tapi punya gairah untuk gairah muda yang untuk melakukan semuanya dengan penuh semangat. Satu cerita kemarin Bapak Gembala bercerita tentang bagaimana dia berobat dan di situ dia nggak terima katanya ketika dikategorikan sebagai golongan lansia katanya. Saya percaya karena Bapak Gembala saya tidak terima dikatakan lansia karena dia mempunyai gairah yang muda, semangat yang muda. Karena apa? Karena saya melihat Bapak Gembala ini juga memimpin di tempat ini dengan orang-orang yang penuh gairah muda. Di sini banyak
oma-oma, banyak ibu, bapak-bapak yang udah umur tua tapi gairahnya penuh semangat, gairah muda. Ketika mau melakukan apa, hayu siap, oke. Mau melakukan ini, hayu oke. Lomba ini, hayu oke. Gairahnya muda. Tapi saya sering melihat tidak di tempat ini, mungkin di tempat lain ada, tidak di tempat ini. Banyak begitu anak muda yang umur masih muda tapi gairahnya loyo, semangatnya loyo. Ini tidak berbicara tentang umur, saudara. Ini berbicara tentang gairah kita. Biarlah setiap kita mempunyai gairah yang selalu muda, gairah yang penuh semangat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima, receive kita semakin besar. Ketika kita receive, maka akan banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hati terbuka, ketika kita mempunyai spirit yang alive, ketika kita mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, memberikan hati kita yang besar untuk Tuhan, maka akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti kisah Sakyus dan wanita yang sakit pendarahan. Di sini dikatakan Sakyus mempunyai rasa yang haus dan lapar. Sakyus ingin bertemu dengan Tuhan. Begitu rindunya dia untuk bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan kepada Sakyus? Sakyus menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku harus ke rumahmu. Dan begitu juga wanita yang sakit pendarahan, ketika dia menyentuh jubah Yesus, Tuhan Yesus berkata, ada sesuatu aliran yang keluar, ada kuasa yang keluar dari tubuhku, sehingga wanita itu menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, itu sebuah kesembuhan. Bagaimana dari dua kisah ini kita melihat begitu mereka merindukan sesuatu, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, rasa haus mereka kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka menerima sesuatu juga yang besar dari Tuhan. Dan bagaimana hati kita hari ini? Apakah kita masih punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Bagaimana hati kita saat ini? Apakah kita sudah mulai terbiasa melakukan semuanya? Terbiasa ke gereja, terbiasa melayani, terbiasa menjadi suami istri, terbiasa juga dalam kita menjadi seorang tua, sehingga akhirnya semuanya porsi yang kita berikan untuk itu semua semakin kecil. Dan saya percaya ada 3 hal yang saya percaya akan terjadi dalam kehidupan kita ketika hidup kita reseptif terhadap firman Tuhan, hidup kita reseptif terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika hidup kita reseptif akan firman Tuhan, maka kita akan dapat mengubah atmosfer. Kalau kita dengar beberapa belakangan ini terjadi pemanasan global, dari salah satu artikel yang saya baca, pemanasan global itu salah satu alasannya terjadi pemanasan global adalah karena tanah tidak lagi bisa menerima sesuatu yang baik dari atas. Karena tanah sudah begitu dieksploitasi oleh orang-orang, sehingga akhirnya tanah itu tidak bisa menerima sesuatu yang baik yang dari atas. Begitu juga dalam kehidupan kita, jika tanah itu terjadi secara natural, ketika tidak bisa menerima sesuatu yang baik, akhirnya terjadi pemanasan global. Jika itu terjadi secara natural, maka saya percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan spiritual kita. Ketika hati kita tidak bisa lagi menerima sesuatu yang baik dari atas, maka atmosfer dalam kehidupan kita juga akan berubah. Di dalam Markus 6 ayat 3 dan sampai 5, di sini ada satu kisah yang menurut saya akan menjadi pelajaran buat kita. Di dalam Markus 6 ayat 3 dan saya akan bacakan untuk saudara. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi diceritakan bahwa setelah Yesus mengajar, akhirnya dia tiba di tempat kelahirannya, di tempat di mana dia berasal, lalu dia mengajar di situ, tetapi sayangnya orang-orang di situ menolak. Orang-orang di situ menolaknya. Di sini dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia, and they did not want to receive him. Mereka menolak dia, mereka tidak mau menerima dia. Bahkan di dalam ayat yang tadi dikatakan pertama, bahkan mereka nyinyir sama Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Dalam tradisi Yahudi menyebutkan seseorang menggunakan nama ibunya itu sebenarnya penghinaan. Secara tidak langsung dia berkata kalau Yesus ini anak haram. Mereka berkata seolah-olah Yesus ini bukan anak yang halal atau anak yang dilahirkan dengan benar-benar, karena di Yahudi itu untuk menyebutkan itu harus menggunakan nama Bapa. Tapi di sini katakan anak Maria. Mereka nyindir, sehingga akhirnya maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana, ayat yang keempat, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ada satu prinsip yang baik yang Yesus ajarkan dari kisah ini, yaitu semakin dekat kita merasa itu rumah kita, semakin harus kita menjaga hati kita dari segala macam kebiasaan. Semakin dekat kita merasa homey, semakin kita merasa nyaman, maka semakin kita menyepelekan dan menganggap enteng. Saya percaya ini juga menjadi tugas kita, respon kita di gereja ini, bahwa semakin kita merasa kalau gereja ini rumah kita, church is home, slogan kita, kalau gereja ini adalah rumah kita semakin menjauhkan dari yang namanya familiarity. Jangan karena merasa kita semakin dekat sehingga akhirnya kita semakin terbiasa, kita semakin familiarity, tapi biarlah kita semakin menjaga atmosfer kita. Atmosfer gereja ini tetap haus dan lapar akan Tuhan. Jangan pernah menyerahkan atmosfer gereja ini hanya kepada WL saja. Jangan pernah menyerahkan atmosfer gereja ini hanya kepada hamba Tuhan saja. Jangan pernah menyerahkan atmosfer gereja ini kepada asar aja. Karena apa? Ketika atmosfer berubah, maka kita akan komplain. Kita akan komplain kepada semua hal yang bisa kita komplain. Tapi biarlah setiap kita menjaga, kalau kita bagian dari gereja ini gereja ini adalah rumah kita, maka adalah tugas kita untuk menjaga atmosfer gereja ini tetap haus dan lapar akan Tuhan. The more you need to take a responsibility over the atmosphere. Karena apa? Karena takaran yang kita berikan kepada Tuhan, takaran itu jugalah yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama, kita akan dapat mengubah atmosfer. Yang kedua, pintu-pintu akan dibukakan ke dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. I open the door for you. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Dalam terjemahannya dikatakan, but you receive my word, katanya. Engkau menerima firmanku, tidak hanya menerima tapi menuruti firmanku. Dan saya percaya di dalam kehidupan orang Kristen, sebagai kehidupan saya sebagai orang Kristen, dalam hidup itu tidak ada yang namanya hoki atau laki dalam kehidupan kita. Tapi yang saya percaya adalah dalam kehidupan kita adalah God open the door atau God close the door. Karena saya percaya ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan menutup pintu sekalipun dalam kehidupan kita, saya percaya ada berkat terselubung, ada blessing in disguise ketika kita meresponinya dengan tepat. Di dalam Lukas 11 ayat 9, ini konsep hati Bapa, kita bisa baca nanti di rumah. Di sini dikatakan, mintalah maka diberikan, carilah maka mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Ini menjadi konsep hati Bapa. Bagaimana Tuhan rindu untuk memberi kepada siapa yang meminta, kepada siapa yang mencari, dan kepada siapa yang mengetok, itu akan dibukakan. Ketika kita receive sama Tuhan, ketika kita menerima sesuatu yang dari Tuhan, kita punya rasa haus untuk mencari sesuatu, untuk meminta sesuatu, untuk mengetok, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Pintu-pintu akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena kehausan kita, karena kerinduan kita akan Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan lebih besar dari segala tantangan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Alkitab dikatakan tidak pernah ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang butuh Tuhan, yang berharap pada Dia, dikecewakan oleh Tuhan. Dia akan memberikan hikmat kepada kita, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Saya percaya biarlah hidup kita saat ini, hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan, receive akan Tuhan, supaya kita akan menerima sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Karena apa, saudara-saudara? Ukuran yang kita pakai, ukuran yang kita berikan kepada Tuhan, ukuran itu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada warning di dalamnya. Biarlah melalui renungan ini kita merenungkan juga setiap berkat itu, juga setiap peringatan yang Tuhan berikan. Peringatannya adalah karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin.
Biarlah melalui renungan ini kita mau belajar sesuatu, bahwa kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menerima sesuatu yang ilahi, kita mau menyerap sesuatu yang ilahi. Biarlah takaran yang kita berikan, takaran itu juga yang akan diberikan kepada kita, sehingga bahkan ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa Tuhan, saudara? Supaya sesuatu yang kita punyai saat ini Tuhan tidak ambil karena tidak berguna dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna, berdampak tidak hanya buat diri kita, tidak hanya buat keluarga kita, tidak hanya buat gereja kita, tapi juga untuk seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa. Kita mau menjadi dampak. Terima kasih Tuhan memberkati. Sama-sama katakan mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita mau sama-sama memberkati, memberkati, memberkati lebih sungguh. Kami mau belajar memberkati, memberkati, memberkati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memberkati kepadaku, memberkati, memberkati lebih sungguh. Inilah pelayanan kami Tuhan, kami mau melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Inilah setiap kami Tuhan, inilah kami Bapa. Tidak ada satu alasan pun ya Tuhan untuk kami tidak dapat melayani lebih sungguh Tuhan.
Karena Engkau terlebih dahulu melayani kami Bapa. Maka Engkau memperhambakan hidup-Mu ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan dapat ya Tuhan mendapatkan peninggian ya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam ini ya Bapa, kami mau belajar ya Tuhan daripada teladan-Mu Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan hari ini ya Tuhan, kami ya Tuhan dapat mengampuni ya Tuhan. Kami mau belajar untuk kami lebih sungguh lagi untuk kami menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan dapat ya Tuhan menyadari ya Tuhan, dengan setiap takaran kehidupan kami ya Tuhan yang hari ini kami bawa di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahwa setiap kami ya Tuhan memahami ya Tuhan tentang kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa mengalami rasa lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Kami terus mengalami ya Tuhan kepuasan demi kepuasan ya Bapa. Ketika kami ya Tuhan menikmati ya Tuhan firman-Mu, menikmati kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan bahwa ketika kami memiliki sebuah kesempatan untuk kami dapat melayani Engkau, itulah sebuah anugerah besar atas kehidupan kami Tuhan. Itulah sebuah kesempatan yang kami boleh syukuri atas hidup kami Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu melayani kami. Kau terlebih dahulu merendahkan hidup-Mu ya Tuhan, agar kami Tuhan boleh ditinggikan Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang membawa kami ya Tuhan untuk kami mendapatkan penghormatan, untuk kami mendapatkan kehormatan ya Bapa. Hidup kami boleh dimuliakan Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk kami melayani, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Engkau ya Tuhan boleh ya Tuhan memberikan satu anugerah besar itu atas hidup kami ya Tuhan. Dan malam ini kami bersama-sama ya Tuhan merekomitmen ya Tuhan, setiap ya Tuhan apa yang kami ya Tuhan sudah buat ya Tuhan, yang kami akan buat di dalam pelayanan kami Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan hari ini bukan menjadi orang-orang yang mampu, tapi kami selalu mau untuk melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu melayani kami Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Bahwa ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan memahami akan sebuah panggilan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa kehidupan kami ketika kami melayani itu adalah sebuah kehormatan, itu adalah bukan sebuah beban atas hidup kami ya Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami di bawah Engkau menjadi begitu terhormat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bahwa setiap para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, setiap apa ya Tuhan yang mereka kerjakan ya Tuhan di dalam setiap komisi-komisi ya Tuhan yang dipercayakan Bapa, buat setiap hal ya Tuhan yang mereka boleh bawa ya Tuhan sebagai sebuah ya Tuhan tanggung jawab besar ya Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Mereka itu para worship leader ya Bapa, mereka para singer Tuhan, para pemain musik, multimedia, asyir itu. Kami bawa semua ke dalam tangan Kau, berkati mereka semua ya Tuhan. Hamba utus mereka itu untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang dapat berdiri teguh ya Tuhan, melihat ya Tuhan inilah kepentingan Engkau Tuhan. Bahwa apa yang kami kerjakan ya Tuhan saat ini ya Tuhan itu untuk kepentingan Engkau ya. Dan kami rindu ya Tuhan, bahwa setiap kami ya Tuhan, kami dapat terus merasakan kehausan, kami terus dapat merasakan kelaparan ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus dipuaskan, kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dengan kepuasan daripada Engkau ya Tuhan. Kemenangan yang boleh kami terima di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang tercurah atas setiap hidup kami ya Tuhan, membawa kami ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, kami dapat melangkah dengan kuat ya Bapa. Kami dapat melangkah ya Tuhan dengan ya Tuhan percaya diri ya Tuhan, bahwa Engkau memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat memenangkan banyak jiwa, untuk kami dapat merebut ya Tuhan setiap hati-hati yang terluka ya Bapa. Kami dapat melangkah ya Tuhan, kami akan terus memenangkan setiap peperangan-peperangan rohani kami ya Tuhan, peperangan-peperangan kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan mengangkat tangan ya Tuhan buat setiap pelayan-pelayan
pelayan kami Tuhan. Buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu itu, di gereja biar tetap bernakal ya Tuhan. Hamba mengutus mereka semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka ya Tuhan pergi dengan menggunakan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Mereka semua sudah diperlengkapi, Engkau sudah diperlengkapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga Engkau akan melakukan segala hal yang berguna bagi Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apapun yang Engkau sentuh, Engkau perbuat, Engkau mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Kau akan terus diberkati. Kau akan terus diberkati dalam keluarga, di dalam segala aspek kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Kau akan menjadi tiang-tiang gereja yang kokoh. Kau akan membawa pekerjaan Tuhan tempat ini semakin melejit. Semuanya hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami begitu menyadari ya Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami ya Tuhan memakai ya Tuhan pikiran kami, memakai akal kami ya Tuhan, memakai pengalaman-pengalaman kami ya Tuhan dalam kami melayani Engkau Tuhan. Tapi kami mau terus ya Tuhan merendahkan hati kami ya Tuhan, bahwa kami itu hanya debu tanah ya Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan kami ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang membawa Engkau boleh dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan sampai ya Tuhan setiap kami ya Tuhan mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami gak mau ya Tuhan mencuri kemuliaan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nama Engkau saja yang dipermuliakan atas hidup kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami ya Tuhan, atas rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan malam ini ya Tuhan tidak ada satupun ya Tuhan yang dilewat ya Bapak. Malam ini Tuhan semua pribadi-pribadi boleh dilawat. Semua ya Tuhan pekerja-pekerjamu, pelayan-pelayanmu dalam lawatanmu Tuhan. Dalam lawatan yang sama ya Bapak yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba meneguhkan malam ini ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan ada di dalam kekuatan-Mu yang sempurna, ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu yang boleh kami lewatkan, setiap malam-malam yang boleh kami bawa itu dalam persekutuan kami ya Tuhan bersama dengan saudara seiman ya Bapak. Kami dikuatkan, kami dimenangkan ya Bapa. Dan kami boleh bersuka cita dengan sungguh ya Tuhan. Karena Engkau ada atas setiap kami. Engkau yang menjadi penolong dalam setiap kehidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kita akan sama serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan buat menjadi sebuah kesempatan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah anugerah. Dan biarlah kehidupan kita mau isi dengan kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Jika suatu saat kau dan saya sudah tidak dapat melakukan apapun, kau dan saya hari ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau untuk terus dipakai dan dipakai menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ya Tuhan doa puasa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang baru itu sudah menjadi bagian kami, bahwa pemulihan itu sudah menjadi bagian kami. Kekuatan yang sempurna itu ada atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kita akan sama-sama tadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluarga kecil maupun keluarga besarmu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pergumulanmu di dalam Tuhan. Engkau akan mendapatkan jawaban, bahkan kau sudah mendapatkan jawaban sesuai dengan
waktu Tuhan, cara Tuhan yang terbaik. Kau akan terus menikmati hasil bersama dengan Tuhan. Keberhasilan menyertaimu. Promosi-promosi sudah Tuhan siapkan atas kehidupanmu. Kau akan menikmati semua itu dalam kemurahan Tuhan. Kau akan terus melejit, tidak pernah menjadi turun. Engkau sudah dipastikan, ditentukan menjadi kepala, bukan menjadi ekor di dalam kesetiaanmu. Oleh karena itu terimalah berkat, cinta, kasih, dan damai sejahtera Allah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.